Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ibrahimovic dari kelas 12 IPA 2 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksponen dan juga logaritma dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang dimana eksponen dan logaritma ini merupakan pelajaran matematika minat yang kita pelajari di sekolah waktu kelas 10. Yang pertama, kita akan belajar untuk memahami apa itu eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Anggap saja kita mengkalikan sesuatu secara berulang-ulang, namun bilangan yang kita kalikan itu tetap sama. Contoh 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, itu merupakan contoh dari eksponen. Selanjutnya adalah sifat-sifat. Sifat-sifat dari eksponen itu memiliki pengertian operasi bentuk perpangkatan atau eksponen tentu berbeda dengan bilangan biasa. Namun kita tak perlu khawatir karena operasi itu mengacu pada sifat-sifat eksponen berikut ini. Sifat-sifat eksponen terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, yang keempat adalah pembagian, yang kelima adalah sifat pangkat 0, yang keenam adalah sifat pangkat 1, dan juga yang ketujuh adalah sifat pangkat negatif. Sifat-sifat dari eksponen. Sifat yang pertama yaitu sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan pangkat hanya berlaku jika kamu mengkalikan dua eksponen atau lebih dengan basis yang sama. Jadi syarat yang pertama di sini adalah basisnya harus sama. Contoh saja, ketika basisnya dua, yang satunya juga harus dua. Jadi maksud dari sifat penjumlahan di sini adalah contoh 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 itu merupakan contoh dari sifat penjumlahan, yang dimana nanti hasilnya adalah 2 pangkat 4. Yang kedua adalah sifat pengurangan. Sifat pengurangan pangkat hanya berlaku jika kamu melakukan pembagian antara dua eksponen atau lebih dengan basis yang sama. Maksud dari pembagian di sini adalah kita memiliki contoh, anggap saja 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 dikurangi pangkatnya dari 2 pangkat 2, jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 2. Selanjutnya adalah sifat perkalian. Di sini sifat perkalian pangkat berlaku jika suatu eksponen dipangkatkan lagi. Jadi contoh saja, kita kalau di rumus itu bisa menjumpai bilangan dengan 2 pangkat 2, namun itu dikurung dan itu dipangkatkan lagi. Entah itu berapa, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Selanjutnya adalah sifat pembagian. Sifat pembagian pangkat berlaku jika suatu eksponen berada di dalam bentuk akar, atau kita bisa menyebutnya bentuk akar eksponen. Yang kelima ada sifat pangkat 0. Sifat pangkat 0 adalah bilangan yang dipangkatkan, kita bisa langsung menuliskannya sebagai 1. Kenapa begitu? Karena ketika kita mempangkatkan dengan 0, itu eh, hasil yang dihasilkan itu 1, karena 3 kali 0 ya sama dengan 1. Contoh, ada bilangan yang dikalikan 0 itu sama dengan 1. Bukan. Maksudnya, ketika kita mempangkatkan 0 itu nanti hasilnya akan menjadi 1. Yang keenam ada sifat pangkat 1, yaitu suatu bilangan dipangkatkan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Maksud dari ini adalah ketika kita mempunyai bilangan dan dipangkatkan dengan 1, maka anggap saja itu sebagai 3 kali 1, 4 kali 1. Jadi maksud dari pangkat 1 ini adalah ketika suatu bilangan dipangkatkan dengan 1, hasilnya akan sama dengan bilangan yang dipangkatkan tersebut. Selanjutnya ada sifat pangkat negatif. Kita biasa menjumpainya di sekolah, itu contoh ada 2 pangkat min 10. Nah,
itu sama seperti 2 bagi 10. Jadi hasilnya nanti akan menjadi 0,2. Jadi sifat pangkat negatif artinya 1 per perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen. Salah satu penerapan bilangan berpangkat di dalam matematika adalah digunakan pada fungsi eksponen. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh soal. Contoh soalnya adalah suatu fungsi eksponen dinyatakan sebagai f(x) sama dengan 2 pangkat 3x plus 1. Tentukan nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan 1. Masuk dari soal ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa contohkan sebagai kuman yang sedang membelah diri. Di sini kan terdapat fungsi 2 pangkat 3x plus 1. Nah, kita itu mencari berapa kali kuman ini dapat membelah. Begitu. Nah, cara menyelesaikan fungsi ini adalah dengan cara untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mensubstitusikan nilai x sama dengan 1 pada variabel x di bagian fungsinya. Dan di situ ada x yang dikalikan oleh 3. Jadi fx sama dengan 2 kali pangkat 3x tambah 1. Nah, kita substitusikan menjadi f1 sama dengan 2 pangkat 3 kali 1 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4. Jadi, kuman itu akan membelah sampai dengan 4 kali dan terdapat 16 kuman. Selanjutnya adalah logaritma. Logaritma di sini merupakan kebalikan dari eksponen. Jadi logaritma memiliki pengertian yaitu logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Kan kalau di eksponen kita mencari hasil dari bilangan yang kita pangkatkan. Namun di logaritma kita mencari dipangkatkan berapa suatu bilangan agar dapat menjadi bilangan tertentu. Contoh dari logaritma di sini adalah yang pertama, jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Jadi di sini anggap saja jika A pangkat X sama dengan B, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi A log B sama dengan X. Jadi kita dapat mengerti dipangkatkan berapa bilangan tersebut hingga menjadi hasil yang sudah ditentukan dalam soal. Nah, sama seperti di nomor 2 dan juga 3. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Lanjut. Nah, kan kita tadi sudah memiliki soal tentang kuman itu. Gimana bentuk logaritmanya? Bentuk logaritmanya itu kan sudah ada rumus mudahnya yaitu A log B sama dengan X. Situ kan basis dari bilangan yang dipangkatkan itu kan 2. Nah, hasilnya adalah 16. Jadi 2 log 16 sama dengan 4. Jadi bilangan 2 dipangkatkan dengan 4 sama dengan 16. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.